Halo semuanya, gimana kabar kalian? Kali ini saya akan meringkas film yang sangat seru, yang berceritakan tentang hacker, dan juga perang antar sniper. Di awal, kita diperlihatkan dengan seorang pengintai yang bernama Brandon. Ia sedang menjalani misi untuk mengintai tempat pembuatan film panas, dan juga Brandon ini adalah seorang sniper. Ia memberikan informasi keadaan sekitar kepada pria yang bernama Zero. Ia adalah pemimpin tim khusus ini, yang akan melakukan penggebrekan di apartemen yang digunakan untuk bikin film panas tersebut. Di ruangan apartemen, seorang pekerja pengawas kamera, yang bernama Simon, menjumpai pacarnya yang bernama Gadis. Ia menyuruh Gadis segera pergi dari ruangan ini. Sepertinya akan terjadi sesuatu di ruangan ini. Gadis pun menuruti perkataan pacarnya tersebut. Diketahui, manajemen dari film panas ini menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk segera menghabiskan para gadis yang bekerja untuk mereka. Tujuannya untuk menghilangkan jejak. Jadi para gadis ini adalah korban penculikan dari negara luar, yang dimana gara-gara perbuatan ini mereka bisa terkena hukuman yang sangat parah. Maka dari itu para gadis segera dimusnahkan. Karena 30 menit lagi, tim yang dipimpin oleh Zero tadi segera tiba untuk menggerebek tempat ini. Sepertinya manajemen film panas ini mendapatkan informasi dari orang dalam. Kini tiba saatnya, tim yang dipimpin Zero sudah sampai di sana. Mereka langsung menyergap tempat tersebut, tapi betapa kagetnya mereka, kalau ternyata semua gadis di sana sudah tewas semua, dan tidak ada jejak tertinggal. Tidak lama Brandon menelpon Zero, kalau dirinya berhasil menangkap semua dalang di balik bocornya informasi ini. Brandon tahu karena dia dari tadi sudah memantau dari atas gedung secara teliti. He shook her hand, put her in a car, and set her on her way. Yang ternyata, yang ditangkap Brandon adalah gubernur. Ia sangat yakin kalau gubernur adalah dalang semua ini, dan ia juga yang sudah memberikan informasi penyergakapan tadi. Di keesokannya, Brandon dijumpai oleh gubernur dan juga petinggi yang lain. Di sini Brandon secara gentleman menjelaskan apa yang ia tahu, dan apa yang ia lihat. Karena kalah jabatan, dan di posisi gubernur, karena dirinya merasa dinodai, ia memecat Brandon di waktu itu juga. Rest. I saw Laura Lake getting but di lain sisi, gadis yang berhasil kabur dari gedung tersebut, kini sudah sampai di kantor polisi, untuk buat laporan perihal kejadian yang sudah menimpa dirinya dan rekan-rekannya. Entah dari mana asalnya, para penculik kemarin mendapatkan informasi kalau gadis yang kabur sudah ada di kantor polisi. Manajemen pun menyuruh 2 orang untuk segera menghabisi gadis tersebut, agar tidak ada bukti, dan jejak mereka hilang total. Kini, mereka sudah bersiap untuk mengeksekusi gadis tersebut. Mereka mulai membidik dari parkiran mobil yang tidak jauh di situ. Di posisi gadis tersebut, ia diintegrasi oleh Zero. Zero menunjukkan beberapa foto, barangkali gadis tersebut masih ingat wajah-wajah orang yang sudah menculiknya. Ketika Zero menunjukkan foto gubernur, gadis tersebut langsung mengatakan kalau dialah penculiknya atau gubernurlah penculik ya. Namun Zero masih tenang, ia tidak ngegabu. Para penjahat sudah dapat posisi yang bagus untuk menembak. Pada saat membidik dan melontarkan tembakan, tembakan tersebut meleset dan mengenai polisi di sana. Gadis tersebut tanpa sengaja mengambil sesuatu di lantai. Para penjahat pun tidak menyerah untuk memburu gadis tersebut. Karena merasa terancam, Zero langsung membawa gadis tersebut menjauh dari tempat ini. Mereka pun balik ke markas tanpa hasil, dan mau tidak mau harus memberitahu atasnya perihal gagalnya mereka. Jelas atasannya marah kepada mereka, dan harus putar otak untuk menangkap gadis tersebut. Di sisi Zero, ia membawa gadis tersebut ke rumah teman lamanya, dan mendatangkan juga Brandon. Mereka akan merahasiakan keberadaan gadis tersebut, karena mereka sangat yakin kalau informasi bocor dari gubernur, dan gubernurlah pemimpin para penculik gadis-gadis ini.
Stay here much longer regardless of how much Sydney wants. Karena merasa terlalu dekat posisi mereka dengan penculik, mereka bertiga memutuskan pergi keluar kota. Sekarang, mereka sudah sampai di kota yang sangat jauh dari penculik tersebut, sekaligus menenangkan diri sejenak sembari mengatur strategi. Karena merasa kelelahan, Brandon mau bersantuy di sebuah kafe, namun seorang pria mengajaknya keluar sebentar, yang dimana Brandon dibawa ke tempat sepi, dan dijumpai oleh petarung wanita yang sangat pecicilan. Duel antara Brandon dan wanita tersebut pun dimulai. Sampai akhirnya pertarungan mereka berhenti, dipisahkan oleh Zero, dengan mengatakan kalau mereka semua adalah teman. Selanjutnya, mereka dibawa ke rumah petarung perempuan tersebut, yang bernama Nona Maut, atau kita panggilnya Nona saja. Zero pun langsung menyampaikan keinginannya, agar Nona mau membantu dirinya untuk memusnahkan para penculik tersebut dan polisi korup. Awalnya Nona menolak, karena ia tidak mau nambah urusan apapun, dan juga misi itu tidak mudah. Namun, sang gadis menceritakan betapa sadisnya dirinya diperlakukan, dan dikerjakan, karena merasa hatinya tersentuh, ditambah lagi sesama wanita. Akhirnya Nona mau membantu mereka dan bergabung ke dalam tim. Can't trust our phones, even with encryption. Setelah itu, Nona menawarkan seorang pria hacker, yang bernama Pete, untuk memberikan informasi kepada mereka. Jelas Zero dan Brandon sangat setuju dengan ide tersebut. Tanpa basa-basi mereka langsung ke rumah Pete, dan mulai menyusun strategi. Si gadis pun baru sadar kalau ia ada menyimpan nomor salah satu penculik, pacarnya yang bernama Simon. Ia pun langsung memberikan kepada Brandon. Selanjutnya Brandon menyuruhnya menelpon Simon dan mengajak ketemuan malam ini, dengan alasan sudah sangat rindu. Sekaligus nomor tersebut dilacak Pete, namun sangat disayangkan di posisi Simon. Ia harus mengangkat telepon tersebut di tengah teman-temannya yang sudah tahu kalau Simonlah pengkhianatnya. Dengan muka yang sudah sangat kesal, mereka masih memberi kesempatan kepada Simon untuk menjawab teleponnya, sekaligus mengatur rencana kembali untuk memusnahkan gadis tersebut. Kini, pertemuan mereka pun tiba. Dengan timnya Simon terlebih di sana, Simon memberitahu kepada gadis tersebut untuk duduk di meja depan. Setelah itu Simon didor, karena sudah berkhianat. Sesuai rencana, mereka memakai sniper dari atas gedung, dan di bawah ada satu orang untuk mendampingi gadis tersebut. Sekiranya tembakannya meleset, sekarang giliran timnya Brandon yang datang. Mereka juga menyusun rencana dengan sangat rapi, dengan sang gadis ditemani oleh Nona, dan juga Brandon bersama Zero bersiap dengan snipernya, yang ternyata mereka di gedung yang sama. Tiba saatnya untuk mengeksekusi gadis tersebut. Namun firasat Nona sangat tajam. Ia mencium-cium adanya penyusup, dan langsung menyuruh gadis tersebut kabur, sedangkan dirinya akan menghadapi pria berbadan besar ini. Di posisi Brandon, ia menyadari kalau ada sniper juga di atas lantai mereka. Brandon pun menyuruh Zero untuk naik ke atas. Pada saat mau naik ke atas, Zero sudah bertemu dengannya. Duel yang sangat sengit pun terjadi di sini. Berkat pertempuran tadi, mereka mendapatkan ponselnya pria tersebut, dan mendapatkan informasi kalau sedang ada pengiriman beberapa gadis baru yang diculik. Mereka bertiga langsung ke lokasi dan menyusun rencana. Ketika ada celah mereka menghabiskan satu persatu. Seven minutes, that's our window. We got a dozen girls waiting in there. They're gonna be in rush. That was close. Down there with her. Stealth isn't exactly your specialty, but I'll... Go.
Dan film pun tamat. Gimana menurut kalian tentang film ini? Saya pribadi sangat suka dengan film seperti ini. Buat kalian yang suka juga dengan film seperti ini, bisa bantu subscribe dan like ya. Oke, makasih, sampai jumpa di video selanjutnya.